kalau Indonesia ini penduduknya banyak makan rempah, banyak makan rimpang, banyak makan sayur, banyak makan buah, banyak makan tempe, harusnya negara kita negara yang minus kanker. Betul? Karena semua dari mereka-mereka ini, sebagian besar rimpang-rimpangan ini punya efek anti kanker. Silakan baca penelitiannya. Dan Allah memberikan tandanya kepada mereka. Coba lihat, ini kan apa nih? Jahe. Jahe ini bentuknya kayak, secara umum rimpang itu apa? Rimpang itu umbi yang batangnya di bawah tanah itu loh bahasanya. Rimpang, ini rimpang. Bentuknya kayak apa? Gak beraturan. Mirip dengan pertumbuhan sel kanker gitu kan. Maka tanda-tanda itu di situ sebenarnya. Jadi Allah memberikan tanda-tandanya itu untuk apa? Untuk kita pahami. Karena zaman dulu kan gak ada sains. Orang memahami sesuatu dari pengalaman, dari empiris gitu kan. Tapi Allah kasih tanda-tanda bagi orang-orang yang diberi petunjuk gitu kan. Diberi petunjuk sama Allah. Jadi contoh kayak misalkan tadi ada apa tuh? Ada mana tadi itu yang merah tadi itu? Itu tuh. Misalkan buah bit. Ini kan buah bit atau ya buah bit lah. Ada misalkan sayur lah, ini kan umbi juga, kan warnanya kan merah kan. Nah merah memang secara tradisional gitu kan, kita memang menggunakan buah bit ini untuk menaikkan darah gitu kan. Ketika Anda campurkan buah bit sama kurma, nanti sama kunyit sedikit, sama apa, dia bisa meningkatkan hemoglobin kita gitu loh. Jadi tanda-tanda itu Allah berikan kepada kita untuk kita pahami ya. Dan rasa, termasuk juga dengan rasa. Ya, termasuk juga dengan rasa. Jadi semakin kita berdekatan dengan mereka-mereka ini bagusnya, maka insya Allah penyakit tidak akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang paling utama adalah jaga hatinya. Karena semua penyakit fisik itu akan dimulai dari penyakit hati dulu. Ya, kalau ada orang ngomongin kita, jelekin kita, fitnah kita, gibah kita, alhamdulillah. Terima kasih, gitu kan. Begitu. Kalau misalkan mobil Anda ditabrak gimana? Alhamdulillah. Pernah ngalami? Saya pernah. Mobil saya ditabrak di tol, di Jor waktu itu. Bawa mobil tiba-tiba ditabrak. Lagian kalau ditabrak, kira-kira yang nabrak itu sengaja nggak sih? Ya sudahlah, maafin aja lah. Betul? Dia juga nggak susah, kita juga nggak susah, nggak bikin susah orang. Jalan nggak macet, orang mudah jalan. Nah, waktu saya mobil saya pernah tabrak, apa yang saya kerjakan? Saya kabur. Justru saya kabur, karena kalau saya berhenti, wah segala macam kan, orang kan nonton, betul kan? Macet nggak? Orang yang mau kerja, mungkin mau hajatan, mau pipis, mau BAB, jadi bermasalah gara-gara urusan kita kan? Saya udah fa'fu anhum, maafkan mereka. Nanti minta sama Allah ganti. Apalagi kalau ada satu hal yang hadis ini menjadi sebuah semangat bangun untuk saya tiap hari ya. Rasulullah bilang begini. Jadi Nabi pernah menyatakan dalam sebuah hadis, kata Nabi begini, membantu hajat, kata Nabi SAW, jadi membantu hajat kaum muslimin, membantu hajat saudaraku, kata Nabi SAW, lebih aku cintai daripada iktikaf 1 bulan penuh di masjidku ini. Membantu, menolong orang gitu lah, bahasa kita gitu lah. Jadi misalkan gini nih, ada jamaah nih misalkan, lagi kajian kita lagi penuh banget misalkan gitu kan, terus ada jamaah di luar sana, mau masuk hajatnya, dia pengen duduk di majelis ini. Nah itu kan, lalu di depan Anda ada tempat yang kosong. Lalu Anda kasih tempat itu sama dia, Pak, sini Pak, silakan. Hajatnya dia kan pengen masuk. Maka itu ketika Anda kasih kayak begitu kepada dia, itu lebih baik daripada iktikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi. Subhanallah kan. Maka jangan pernah lewat dalam 1 hari pun untuk berbuat baik kepada orang lain. Minimal doa, ya, minimal doa. Jadi kalau kita sudah seperti itu, maka hidup kita akan bahagia. Kenapa? Kita berpikirnya, apalagi nih kebaikan yang saya bisa lakukan untuk orang lain. Tiap hari pikirnya kayak gitu. Ya, jangan masuk surga sendirian. Jadi help others, tolong orang lain, bantu mereka. Contoh begini, Anda sudah merasakan misalkan minuman kayak begini, sehat, enak, dan Anda merasakan manfaatnya. Kenapa tidak berpikir untuk bersedekah ini pada orang lain? Kan bisa. Lagi Ramadan mungkin, lagi puasa, lagi apapun, bagi-bagi, kalau bahasa itu sedekah sehat gitu kan. Jadi ketika misalkan Anda lagi hari Senin pengen ngasih orang yang lagi buka puasa, bikin yang sehat-sehat, kasih orang. Jadi kalau urusannya kepada Allah, urusan sedekah misalkan, kita kan sebenarnya memberi untuk Allah sebenarnya itu kan.
Maka jangan tanggung-tanggung. Buat kita juga jangan tanggung-tanggung. Buat orang lain juga jangan tanggung-tanggung. Ya. Anda misalkan nih, sering saya sampaikan, kalau urusannya sama Allah dan ibadah itu dikerjakan seoptimal mungkin. Lagi mau sholat, Anda punya baju yang terbaik, pakai baju yang terbaik. Jangan pakai baju yang usang. Lagi mau sholat, punya sejadah yang bagus, pakai sejadah yang bagus. Siwak dulu mungkin, pakai minyak wangi dulu, bersih-bersih dulu. Begitu adabnya sama Allah. Anda mau pergi umroh, misalkan, ada duit misalkan, jangan beli atau jangan ambil umroh yang murah. Ambil umroh yang paling bagus. Yang paling dekat sama Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, pesawat paling bagus, kalau perlu naik yang bisnis kelas. Karena semua akan diganti sama Allah kan. Itu ibadah tuh begitu teman-teman sekalian. Semakin kita beradab kepada Allah, maka insya Allah Allah akan ganti itu semua dengan bonus-bonus yang luar biasa. Ya, jangan khawatir. Termasuk juga dengan badan ini mulai sana. Kalau sudah tahu nggak sehat, jangan lagi dimakan. Siap berubah? Kurang kenceng. Sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, siap untuk hidup sehat? Allah sanksinya ya. Kita lihat malam ini makannya apa. Kalau cuman omdo, ya begitu nanti. Anda yang tanggung dosa. Ya Allah, selama ini saya banyak makan yang gak sehat, minum gak sehat, pikiran gak sehat, teman pun gak sehat. Jadi teman-teman pun nanti pilih. Ya, jangan lagi teman-teman ngajak, itu kan teman yang bagus seperti apa? Yang ngajak ngaji, ngajak apa, itu teman yang bagus. Tapi kalau naik lagi, dia masih ngaji, misalkan udah sehat, udah ngaji segala macam, sehat imannya gitu kan, tapi masih makan gak sehat, cari teman yang sehat makanannya juga. Ngajinya sudah, makannya juga sehat, kan asik tuh. Jadi ketemu komunitas kayak begitu. Teman-teman yang sekufu kalau bahasa kita. Ya. Dan niatkan semua untuk Allah, ya. Jangan untuk apa gaya-gayaan, gak usah. Apalagi yang saya pesan sekali kepada teman-teman yang belum menikah nih. Ya, generasi ke depan nanti anak-anak keturunan kita itu bergantung dari gen yang tercipta atau kita bentuk ya dari makanan-makanan yang kita makan sekarang. Maka kalau sekarang kita mau menciptakan atau membuat generasi-generasi yang peradaban yang sehat, peradaban emas, Islam atau apapun nama itu, maka perbaikilah makanan kita mulai sekarang. Halalnya diperhatikan, toib diperhatikan, dan jangan berlebihan. Ya. Dan kalau sudah tahu nggak sehat, jangan lagi dimakan. Ya. Dan kita tahu kok, saya nggak usah sebut lah makanan nggak sehat itu apa, kita sudah tahu sebenarnya, ya kan? Ya. Karena nafsu kita saja akhirnya membuat kita mau makan makanan yang tadi. Ya. Dan minta kekuatan dari Allah untuk hidup sehat ini sebagai apa ya? Sebagai niatan kita karena Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita lanjutkan dengan pertanyaan. Semoga Allah cukupkan waktunya. Apakah bekam itu cocok untuk semua orang? Misalkan bagi orang yang jenis darah rendah atau darah tinggi, pengalaman pernah berbekam malah pingsan, itu apa yang salah? Memang tidak semua orang bisa dibekam ya. Secara umum ya boleh, tapi lebih baik dicek dulu misalkan darahnya, tensinya, tekanan darahnya. Kalau darahnya rendah, saran saya jangan dibekam. Ya. Atau mungkin dia anemia atau kurang darah, jangan dibekam juga. Atau penyakit-penyakit tertentu yang memerlukan keahlian, skill tertentu. Contoh, saya pribadi memang di sekitar saya itu banyak teman-teman yang pengalaman mereka jauh lebih banyak dari saya tentang bekam. Contoh mungkin kalau pakai logika saya dengan logika medis, maka orang trombositopenia, orang yang trombositnya turun, ya. Maka itu tidak boleh dibekam. Tapi ternyata kalau tahu titik-titiknya itu bisa dibekam. Kan? Emang butuh ilmu untuk itu. Maka cari pembekam-pembekam yang minimal teman-teman kalau di Indonesia ini kan organisasinya namanya PBI kan, Perkumpulan Bekam Indonesia. Nah, kita membuat standar untuk melakukan bekam itu dengan baik dan benar. Ya, belum sempurna banget, tapi minimal itu secara higienitas, secara kebersihan, secara keamanan itu lumayan lah. Ya, jadi itu salah satunya. Jadi PBI. Yang kebetulan yang ngomong ini ketuanya. Kebetulan. Tahun depan mudah-mudahan lengser. Jadi kenapa bisa pingsan? Ya tadi. Ya kalau tubuhnya tidak dalam kondisi yang fit, memang jangan dibekam. Contoh misalkan lagi capean, lagi darah rendah, lagi anemia, jangan dibekam.
Maka sebelum dibekam lebih baik dicek dulu tuh semua. Ya. Kalau buat anak-anak usia 4-8 tahun makan ini gimana? Secara umum kalau saya di-losin aja, cuman yang sehat. Biarin aja makan. Ya tapi yang sehat, maksudnya yang sehat itu kita yang batasi mereka. Misalkan dia pengen beli makanan-makanan yang kemasan yang nggak sehat segala macam dengan pengawetnya, penyedap segala macam ya dilarang. Karena kita kan yang kasih duit buat dia kan. Secara umum kayak begitu. Soalnya anak saya susah makan, nanti kan dia lapar sendiri. Kalau lapar kan nyari makan. Dan Anda kan bisa perintah, jadi gunakanlah otoritas Anda sebagai orang tua kepada anak. Jangan semua diturutin. Pokoknya misalkan mau mie instan gitu kan, tiap hari makan mie instan. Tidak ada mie instan hari ini. Akhirnya dia nangis lu, silakan nangis di luar, nanti udah selesai, masuk dalam lagi. Kalau saya begitu. Anak itu ada namanya hukum kekekalan ikhtiar. Kalau dia pengen sesuatu, nangis, mencoba mencari perhatian orang tua, dong nangis luar biasa, silakan nangis, nggak ngepek. Ya, ngerengek-rengek luar biasa. Saya ibu menyusui bayi baru 4 bulan, perut saya buncit plus BB berlebihan. Gimana cara makan? Ya tadi kan konsepnya kan yang konsep kalori tadi, gula tadi itu loh. Kalau gulanya berlebihan, maka diubah jadi lemak kan. Perut buncit, badan berlebihan. Kita kan gara-gara kelebihan banyak gula kan. Ya. Kalau pas lagi ibu hamil menyusui kayak begitu, dikurangi aja ya, asupan-asupan, terutama biasanya, setahu saya ibu menyusui itu juga banget suka ngemil kan. Kalau yang diemilin biasanya apa? Kue, apa segala macam, yang gulanya kan banyak. Nah, itu diganti dengan ngemil buah. Kan bagus tuh bisa diganti dan harus dipaksain ya.